Suruh. Ada bisa. Nah, bisa. Bisa. Ya udah ulang di sebentar. Dari awal deh. Gak peta ya, itu kan merekam. Ini kalam firman. Ya. Kalam dan firman itu adalah perkataan Allah yang berada dalam Al-Quran. Kalam itu dibagi tiga. Yang pertama isim, berarti Kata benda. fiil, kata kerja, dan huruf kata perintah atau awalan. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Yang kedua Isim. Isim dibagi atas dua bagian. Yang pertama isim ma'rifat, yang kedua isim Nakira. nakira. Isim ma'rifat merupakan kata benda yang nyata atau nampak. Kemudian isim nakira ini adalah kata benda yang tak nyata atau tidak nampak, bersifat umum. Kemudian dari kata benda yang nyata, dari isim makrifat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama kata jabatan alif dan lam. Yang kedua alam merupakan nama Langsung. langsung. Yang ketiga merupakan Domir. domir yang kata ganti nama. Contoh, saya, anak, kamu, anta, dia, nahnu, dan dia, huwa, dia dan huwa, dia perempuan dan dia laki-laki. Kemudian 4. nah, ya. Kemudian kita lanjut kepada fiil. Fiil terbagi tiga. Yang pertama fiil Madi. madi, yang kedua fiil mudhari, yang ketiga fiil amar. Yang mana di fiil madi diterangkan bahwa apabila kata ganti nama terletak di belakang kata, berarti itu termasuk fiil madi. Dan kedua fiil mudhari. Yang fiil madi ini berupa kata kerja lampau. Dan kedua fiil mudhari, apabila penambahan huruf pengganti nama alif nun ta ya di depan kata kerja, berarti kata kerja sekarang Mudore. yang disebut fiil mudhari. Kalau fiil amar itu merupakan alif sebagai tanda baca yang diberi alif itu sebagai tanda baca, baik itu fathah, kasrah, dan dhammah. Kita masuk ke metode yang kelima. Yang dari ini alif lam jabatan, ini kata Alam. ganti nama, Alam. isim alam, ini isim apa namanya? Itu alis sama Alif lam jabatan. Ini Nama langsung. isim alam, nama langsung. Ini pengganti nama domir. Kita masuk dari isim alam. Isim alam dibagi dengan 5. Yang pertama subjek, yang kedua objek, yang ketiga tempat, yang keempat alat, dan yang kelima kata kerja yang berulang-ulang. Kata yang dibilang subjek bisa juga dinamakan fa'ilun, dan objek maf'ulun, yang tempat maf'ilun, dan alat bisa juga disebut mif'alun, dan kata kerja yang berulang atau masdar disebut fa'lan. Yang menerangkan kata subjek, apabila di suatu kata itu ada penambahan huruf mim dan alif di tengah, itu merupakan subjek. Dan kedua maf'ulun objek, apabila ada mim di depan dan waw di tengah, itu menyatakan objek, dan mimnya merupakan barisnya fathah. Kalau subjek merupakan barisnya dhammah. Kalau merupakan tempat, cuman penambahan min sebelum kata, barisnya tetap di fathah, itu merupakan tempat. Kalau alun, alat. Kalau baris mim yang di awalnya itu berbaris
doma, Kasrah. kasrah. Nah, itu merupakan alat. Dan fa'lan ini atau masdar berulang-ulang apabila di suatu kata itu ada Alif di belakang. alif di belakang dan bacanya An. fathah An. dan An. Fatain. fatain. Fatain, ya. Fatain. Nah, ya. Angin fatah. Fathah ain. Yang an bacanya an di belakang. Ya. Kemudian masuk yang keenam. Yang keenam dari pembagian fa'ilun, maf'ulun, maf'ilun, mif'alun dan fa'lan dipecah menjadi jumlah. Jumlah ini merupakan terbagi tiga. Yang pertama mufrad yang dikasih tanda tambah buta. Yang kemudian karena ini bagi dua, yang pakai alif dan nun dan ya pakai nun di belakang kata. Kemudian jamak ya dan nun, waw dan nun. Kemudian alif Dan ta. dan ta di belakang kata. Ini merupakan tunggal. Ya. Kemudian yang ini Genap. mutana berarti ganda atau jamak. Yang ini lebih dari Yang Sama-sama kan? sama-sama ganda. Kalau ini lebih dari 3, Ya. berarti banyak, nggak terhitung jumlahnya. Oke. Jul. Terus kita masuk yang ketujuh. Selain dari fi'il. Dari fiil yang terbagi 3 itu, di dalam yang 3 fiil itu ada terdapat beberapa bagian. Dari yang 3 terdapat sahih. Sahih. Yang mana fiil sahih ini berarti kuat. ya. Lawannya fiil Mu'tal. mu'tal yang fiil lemah. Perbedaan dari fiil sahih dan fiil mu'tal adalah dari adanya penempatan huruf penyakit, yang mana huruf penyakit itu adalah alif, waw dan ya. Kalau di fiil sahih tidak terdapat yang 3 huruf ini, alif, waw dan ya ini. Kemudian yang pembagian dari fiil ada maklum, alim berarti pintar. Lawannya majhul berarti bodoh. Ya. Bodoh. Contoh dari kata pintar ini dari fiil maklum adalah contoh seperti kitab, kataba. Kita menulis. Kalau dari majhul, kutiba berarti ditulis. Perbedaannya cuma di tanda baca. Kalau di fiil maklum itu pakai tanda baca fathah, dan di fiil majhul ada tanda bacanya doma. Kesimpulan. Kesimpulan dari Semua. semua yang sudah diajarkan, kesimpulannya yang satu yaitu penambahan huruf, yang mana huruf yang ditambahkan ada alif, nun, ta, ya, mim, waw, lam dan ta marbuta. Antimulah untuk mempersingkatnya, untuk memperjelas. Kemudian yang penambahnya diletakkan di mana? Di depan, di tengah, atau di akhir. Ya. Kalau diletakkan di depan berarti di sini Ya. subjek. Kalau diletakkan di tengah huruf ini berarti objek. Kalau diletakkan di akhir huruf ini berarti masdar. Masdar yang berarti berulang-ulang. Ya. Demikian penjelasannya. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimatiin. Belum dimatiin. Terus belum.